Cerita hidup seorang anak kecil dan ular raksasa. Di sebuah lembah yang terlupakan oleh dunia luar, jauh di dalam hutan lebat yang hanya dikenal oleh makhluk-makhluk ajaib, hidup seekor ular raksasa bernama Naga. Tubuhnya sangat panjang, lebih dari 100 meter, dengan sisik berkilau yang tampak seperti batu permata yang dipahat oleh tangan dewa. Wajahnya tenang dan bijaksana, seakan-akan seluruh hutan mengalir dalam darahnya. Namun, meskipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan umur yang sangat panjang, Naga merasa kesepian. Dunia ini terasa terlalu luas untuk seorang makhluk sepertinya yang hidup jauh dari peradaban. Suatu hari, saat Naga sedang melintasi sungai di tepi hutan, ia mendengar suara tangisan lembut yang datang dari arah sebuah pohon tua. Setelah beberapa lama mengikuti suara itu, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah bayi perempuan tergeletak di bawah pohon, dibalut selimut dari daun-daun hijau yang tampaknya sengaja diikat dengan benang akar pohon. Bayi itu menangis dengan suara yang lembut, tubuhnya hanya sedikit basah oleh embun pagi, namun matanya yang besar menatap dunia dengan ketakutan yang mendalam. Naga, yang biasanya sangat berhati-hati dengan makhluk lain, mendekati bayi itu dengan pelan. Dia tidak tahu siapa yang meninggalkan bayi ini atau mengapa, tetapi ada perasaan kuat di dalam hatinya yang mendorongnya untuk melindungi anak itu. Dengan hati-hati, Naga menggunakan ekornya untuk menggulung bayi tersebut dan membawanya ke dalam gua besar yang menjadi rumahnya. "Jangan takut," bisik Naga dengan suara lembut, meskipun bayi itu tentu saja tidak mengerti. Namun, seiring berjalannya waktu, bayi itu mulai merasa nyaman di dekat Naga, dan ia berhenti menangis. Naga pun menamainya Lila, karena cahaya matanya yang cerah bagaikan bulan yang menerangi hutan yang gelap. Seiring bertambahnya usia Lila, hubungan antara dirinya dan Naga semakin erat. Naga menjadi ibu yang penuh kasih sayang bagi Lila, meskipun tubuhnya yang besar dan menakutkan sering membuat orang terkejut bila mereka mendengarnya. Lila tumbuh dalam pelukan alam, diajar oleh Naga cara memahami bahasa alam. Dia belajar mendengar suara angin yang berbisik, suara langkah kaki hewan yang tersembunyi di dalam hutan, bahkan suara riak air yang mengalir deras di sungai. Naga mengajarkan Lila banyak hal. Setiap pagi, mereka berjalan bersama di sepanjang sungai, di mana Naga mengajarkan Lila tentang tumbuhan obat yang tumbuh di sekitar mereka, serta hewan-hewan yang ada di hutan. Lila belajar cara berbicara dengan burung yang berkicau di atas pohon dan dengan elang yang terbang tinggi di langit. Naga juga mengajarkan Lila tentang kekuatan sabar, keberanian, dan kebijaksanaan. "Jangan pernah terburu-buru, Lila," kata Naga, "semua hal di dunia ini berjalan pada waktunya sendiri. Kamu hanya perlu mendengarkan, dan kamu akan tahu apa yang harus dilakukan." Namun, meskipun ia sangat mencintai Naga dan merasa aman di dalam hutan, Lila mulai merasa ada sesuatu yang kurang. Setiap kali dia berjalan melintasi lembah dan melihat cahaya matahari yang menyinari dunia luar, ia merasa penasaran dengan kehidupan di luar hutan itu. Ia mulai bertanya-tanya tentang orang-orang seperti dirinya, yang mungkin hidup di luar sana. "Apakah ada orang lain selain kita?" Lila bertanya suatu hari. Naga, yang sudah sangat bijaksana, menatapnya dengan mata yang penuh kasih. "Kamu sudah menjadi bagian dari dunia ini, Lila. Dunia luar juga punya keindahannya sendiri, tetapi ingatlah, hutan ini adalah rumahmu. Aku adalah keluargamu, dan kamu adalah darahku." Namun, Lila tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia ingin tahu siapa dirinya sebenarnya, dan apakah ada tempat di dunia ini di mana ia bisa merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar. Maka, pada suatu pagi yang cerah, ketika Naga tengah tidur di bawah naungan pohon besar, Lila memutuskan untuk pergi. "Naga, aku ingin melihat dunia luar," kata Lila dengan suara pelan, tetapi penuh tekad. Naga membuka matanya yang besar dan bijaksana. Dia tahu, saat itu juga, bahwa hari ini pasti akan datang. "Aku tahu, anakku. Dunia luar penuh dengan keindahan,
tetapi juga tantangan yang besar. Tetapi jika itu yang kamu inginkan, aku akan melepaskanmu. Ingatlah, selalu ada tempat di sini untukmu, dan kamu tidak akan pernah sendirian." Dengan hati yang berat, Lila melangkah meninggalkan gua itu dan mengikuti jalan setapak yang mengarah ke dunia luar. Perjalanan itu panjang dan penuh rintangan. Ia melewati hutan yang rapat, mendaki gunung tinggi, dan menyeberangi sungai besar. Namun, setiap langkah yang ia ambil semakin menguatkan tekadnya untuk menemukan jawaban tentang siapa dirinya. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya Lila tiba di sebuah desa kecil. Desa itu penuh dengan orang-orang yang bekerja di ladang, saling berbicara, dan hidup dalam keharmonisan. Lila mengamati mereka dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya tentang kehidupan mereka. Wajah-wajah orang-orang di desa itu tampak sangat berbeda dengan wajah makhluk-makhluk di hutan, namun mereka juga memiliki sesuatu yang sama, sesuatu yang membuat mereka tersenyum dan merasa saling terhubung. Lila pun mendekati seorang wanita tua yang sedang duduk di depan rumahnya, merajut benang. "Apa itu desa?" tanya Lila dengan suara lembut. Wanita itu tersenyum hangat. "Desa ini adalah tempat kami hidup. Kami bekerja bersama, merawat tanah, dan berbagi cerita." "Kamu siapa, anak muda? Dari mana asalmu?" Lila terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus menjawab apa, tetapi hatinya berkata bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Ia memberitahu wanita itu tentang perjalanan panjangnya, tentang hutan dan naga yang membesarkannya. Wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian, terkesima dengan cerita Lila yang luar biasa. Beberapa hari setelah kedatangannya, Lila merasa dirinya mulai diterima oleh penduduk desa. Mereka sangat tertarik dengan cerita Lila tentang ular raksasa dan kehidupannya di hutan. Namun, meskipun desa itu tampak hangat dan ramah, Lila merasa bahwa dunia ini bukan sepenuhnya miliknya. Keindahan alam yang ia alami bersama naga masih terasa sangat dekat di hatinya, dan ia tahu suatu saat nanti, ia harus kembali. Suatu malam, setelah banyak berpikir, Lila duduk di bawah bintang-bintang, mengingat nasihat naga, "Jangan terburu-buru. Dunia ini punya waktunya sendiri, dan kamu punya waktumu. Tetapi hati ini adalah milikmu, dan dunia luar hanya bisa memberimu kebahagiaan jika kamu bisa membawa kebahagiaan dalam dirimu sendiri." Dengan hati yang tenang, Lila memutuskan untuk kembali ke hutan, kembali kepada naga. Ia tahu bahwa meskipun dunia luar penuh dengan misteri dan keindahan, tidak ada yang bisa menggantikan kasih sayang yang ia rasakan di hutan itu. Dan dengan langkah pasti, Lila kembali ke lembah yang terlupakan, tempat yang menjadi rumahnya bersama naga. Dunia luar mungkin menawarkan banyak hal, tetapi kasih sayang dan kebijaksanaan dari naga adalah sesuatu yang tak ternilai. Di sebuah hutan yang jauh dari peradaban, tersembunyi di balik kabut tebal dan pepohonan yang tinggi menjulang, terdapat sebuah lembah yang sangat misterius. Di lembah ini, ada sebuah gua besar yang dihuni oleh seekor ular raksasa bernama Naga, yang sudah sangat tua namun sangat bijaksana. Naga bukanlah ular biasa, tubuhnya panjangnya lebih dari 100 meter, dan sisiknya berkilau seperti emas. Di hutan ini, ia dikenal oleh semua makhluk sebagai pelindung dan penjaga. Suatu hari, ketika naga sedang berjalan di tepi sungai, ia mendengar suara tangisan bayi. Ia mengikuti suara itu dan menemukan seorang bayi perempuan yang tergeletak di bawah pohon besar, sendirian, dengan selimut yang tampaknya terbuat dari daun-daun hutan. Bayi itu tidak terluka, hanya menangis, bingung dan ketakutan. Naga, dengan hati yang lembut, mendekati bayi itu dan mengendusnya dengan hati-hati. Setelah memastikan bayi itu aman, ia memutuskan untuk membawanya pulang ke guanya. Naga tidak tahu siapa yang meninggalkan bayi itu atau bagaimana ia sampai di sana, tetapi ia merasa terhubung dengan anak tersebut. "Aku akan menjagamu," pikir naga, "karena hutan ini adalah rumahmu sekarang." Bayi itu diberi nama Lila, dan sejak saat itu, ia tumbuh besar bersama naga. Setiap hari,
Naga mengajarkan Lila hal-hal yang tidak pernah diketahui oleh manusia biasa. Naga mengajarkan Lila cara mendengarkan suara alam, mengenali setiap pohon dan binatang, serta memahami bahasa burung dan angin. Lila menjadi sangat pintar dan bijak meski usianya masih muda. Lila juga belajar cara melawan ketakutan dengan keberanian dan kesabaran dari naga. Ia sering berlatih bersama ular raksasa itu, mempelajari bagaimana tubuh besar itu bergerak dengan anggun dan kuat, meskipun banyak orang menganggap ular sebagai simbol ketakutan. Lila tidak pernah merasa takut pada naga, sebaliknya, ia menganggap ular itu sebagai ibunya yang penuh kasih sayang. Namun, meskipun Lila merasa nyaman di hutan dan sangat menyukai kehidupannya bersama naga, ada sebuah rasa penasaran yang tumbuh dalam hatinya. Ia mulai bertanya-tanya siapa dirinya yang sebenarnya dan mengapa ia tidak pernah melihat manusia lain selain naga. Suatu hari, ia memutuskan untuk pergi menjelajah dunia luar. Dengan berat hati, naga melepaskan Lila dan memberinya petunjuk untuk menemukan jalan ke desa terdekat. "Ingat, Lila," kata naga, "tidak ada yang lebih kuat dari kasih sayang yang kita miliki satu sama lain, meskipun jarak memisahkan kita." Lila pun beranjak pergi. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya ia tiba di sebuah desa kecil. Orang-orang di desa terkejut melihatnya, seorang gadis muda yang tampaknya hidup dalam kedamaian, tanpa bekas luka atau ketakutan, berbicara dengan bijak dan penuh kebaikan. Mereka terpesona oleh cerita tentang hutan dan ular raksasa, dan tak lama kemudian, Lila menjadi legenda di desa itu. Meski banyak yang ingin mengajaknya untuk tinggal bersama mereka, Lila tahu tempatnya adalah di hutan bersama naga. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk kembali,